Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donda Ahmad Ferdiansyah Damani. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita keselamatan, kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti pelajaran agama pada malam hari ini. Kemudian, sholawat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya akan kita harapkan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Jain, SPDI, MPDI, dan teman-teman sekalian. Kemudian pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Etika, Moral, dan Akhlak. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah etika. Apa itu etika? Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang ajas-ajas, akhlak, atau moral. Dari pengertian kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Adapun arti etika dari segi istilah telah dikemukakan para ahli dengan ungkapannya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Menurut para ulama, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Kemudian macam-macam etika. Ada dua macam-macam etika. Yang pertama itu adalah etika deskriptif. Etika yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola pikir perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah etika normatif, yaitu etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harusnya bertindak sesuai norma yang berlaku, mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian moral. Apa itu moral? Jadi pengertian moral adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku, serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Di dalam kehidupan terdapat indikasi seseorang dapat dianggap bermoral, yaitu apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melaksanakan peraturan yang berlaku. Kemudian bersikap atau bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Kemudian pengertian moral lainnya adalah suatu pedoman dalam perilaku yang diterapkan kepada setiap individu untuk bersosialisasi dengan individu lainnya, sehingga terjalin rasa saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Kemudian ada pendapat lain mengatakan moral bermakna sesuatu yang bertautan dengan kaidah-kaidah tertentu, kaidah-kaidah tingkah laku tentunya, yang misalnya akhlak, budi pekerti, yang kemudian membentuk karakter orang tersebut dalam kehidupannya dalam lingkungan masyarakat. Kemudian moral adalah suatu pedoman bertindak yang berguna mengatur cara berinteraksi meliputi perbuatan, perilaku maupun ucapan antar manusia. Dengan kata lain, istilah moral mengacu pada tindakan, tingkah laku ataupun perbuatan seseorang yang memiliki nilai-nilai kebaikan sesuai dengan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Kemudian perbedaan antara etika dan moral. Etika dan moral sama artinya dalam pemakaian sehari-hari, cuma ada sedikit perbedaan. Yang pertama itu moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan
yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Kesadaran moral serta pula hubungannya dengan hati nurani yang dalam bahasa asing disebut konsiensi dan bahasa Arab disebut dengan kolbu atau fuad. Dalam kesadaran moral mencakup 3 hal, yaitu yang pertama adalah perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Kedua, kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif. Misalnya, suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal objektif dan dapat diberlakukan secara universal. Artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis. Kemudian yang ketiga itu ada kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Kemudian akhlak. Secara bahasa kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Ia merupakan akhlak jama dari khulukun yang berarti perangai, tabiat, adat, dan sebagainya. Kata akhlak ini mempunyai akar yang sama dengan kata kholik yang bermakna pencipta dan kata makhluk yang artinya ciptaan, yang diciptakan dari kata kholako, menciptakan. Dengan demikian, kata hulk dan akhlak yang mengacu pada makna penciptaan segala yang ada selain Tuhan yang termasuk di dalam kejadian manusia. Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah, ada kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Kemudian ada karakteristik etika Islam atau akhlak. Menurut Ibnu Arabi, di dalam diri manusia itu ada 3 nafsu. Yang pertama adalah nafsu syahwaniyah, ialah nafsu yang ada pada manusia dan binatang. Jadi nafsu ini cenderung kepada kelezatan jamamiyah, misalnya makan, minum, dan nafsu seksual contohnya. Kemudian ada nafsu godlobiyah, yaitu nafsu yang ada pada hewan dan manusia juga. Dengan nafsu ini manusia nafsu ini cenderung pada amarah, merusak, dan senang menguasai serta mengalahkan yang lain. Kemudian yang terakhir ada nafsu notikoh, ialah nafsu yang membedakan manusia dan hewan. Di nafsu ini manusia dapat berpikir, bisa berzikir, bisa berpikir dengan baik dan mengambil hikmah dan memahami sebuah fenomena alam. Kemudian ada aktualisasi akhlak dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu adalah akhlak kepada Allah. Jadi akhlak kepada Allah itu kita beribadah kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah menyembahnya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi. Kemudian berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan tawaduk kepada Allah, yaitu mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian berhusnuzon kepada Allah, yaitu berprasangka baik pada Allah, karena apa yang diberikan Allah merupakan yang terbaik untuk hambanya. Kemudian ada akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama sabar, syukur, tawadu. Sabar itu perilaku pengendalian amarah, nafsu, dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Kemudian syukur yaitu bersikap terima kasih kepada apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selalu merasa bersyukur. Kemudian ada tawadu yaitu rendah hati dan selalu menghargai siapa saja yang dihadapi, orang tua, orang muda, kaya atau miskin. Kemudian ada akhlak kepada keluarga. Yang pertama itu memuliakan kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua atau nenek kakek kita yang dulu, bersikap baik kepada kedua orang tua, berkata lembut,
kepada orang tua, menyayangi kedua orang tua seperti mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Kemudian ada akhlak kepada sesama manusia, yaitu misalnya menciptakan keharmonisan ya, keukuhan atau persaudaraan. Kemudian menumbuhkan sikap ta'awun atau saling tolong menolong. Menumbuhkan rasa saling memaafkan kesalahan orang lain dan menepati janji yang telah diperbuat. Oke, terima kasih. Itu adalah hasil dari presentasi saya. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.